Halo Pak, saya mesen itu tanah yang di samping itu yang 3.000 hektar. Kalau itu jangan dijual dulu. Ya tanah orang masa dijual. Yang tanah kita aja yang sebelah, yang 2 meter. Nah itu jual. Sama uang yang di brankas itu tolong dialihkan aja. Kalau nggak disingkirin itu uang monopoli. Jadi takut nggak laku. Satu pesan lagi terakhir saya ini pesan mie ayam tanpa caos ya. Oh iya, itu aja pesan saya nih tentang mie ayam nih. 1, baksonya 2, oke, gitu aja. Sulit ekonomi lagi sulit emang kayak gini apa-apa dijual. Aduh. Apa sih dari tadi jual-jual aset? Emang udah nggak punya duit? Aset sebenarnya nggak banyak, yang banyak keset saya. Oh banyaknya keset. Iya. Yang banyak keset, asetnya nggak ada. Iya. Tapi kenapa mau beli mie ayam? Saya mau cek dulu, apakah perang dagang AS dan Tiongkok ini mempengaruhi harga mie ayam? Kayaknya sih bakal mempengaruhi ya, tapi ya nggak sekarang lah. Paling 3 bulan ke depan lah baru mempengaruhi. Emang tapi masih ada duitnya buat beli mie ayam? Nah saya mau minjem ini. Oh pinjam, jangan dong pinjol aja kali ya. Pinjol mulu, utang saya masih banyak. Jadi jangan ya? Iya. Duh. Kok tiba-tiba ada yang muncul ya ini? Mandir tingak-tinguk nyari apa nih? Nyari apa ya kalau Nyari boleh tahu harga Pak? saham yang jatuh nih. Kerjaan saya kan mandur-mandir aja. Iya, Pak. Mandurnya saham maksudnya. Oh, mandir saham. Ada Jessica. Iya, selamat dong. malam Selamat Reza. malam. Tadi ngomongin mie ayam ya? Iya. Ada Jessica malam ini terasa adem ayam ya? Adem ayam dong. Kalau saya lihat Jessica cantik kayak gini, jadi lihat Jessie itu kayak utang luar negeri. Apa itu? Semakin lama bunganya semakin tinggi. Nah ya udah deh, daripada ngomong alur dulu kayak begini kan Jess ya? Iya, daripada nggak jelas kayak gini udah ngomongin tiba-tiba harga mie ayam mau naik, mau jual aset tapi ternyata asetnya nggak ada, mau beli ayam tapi duitnya juga nggak ada. Kebetulan saya punya teman. Tiap episode pasti kebetulan ya? Oh, Dan punya teman. Iya, udah di setting. oh emang udah disetting ya. Jadi teman saya ini bisa menjelaskan dan mungkin kita bisa minta advice kali ya kalau nggak punya duit tapi mau beli-beli, terus gimana kondisi sekarang untuk mengatur ini semua? Yuk langsung aja panggil teman saya yang konten creator pasti kenal, namanya Raymond Chin. Wah. Ini mah Wah. terkenal ini. Kalau ini sih sering lihat kita nih. Silakan Mas Raymond lihat ke arah sana. Iya. Vlogging biasa. Iya. Wah, kalau ini mah obrolan pasti penting nih. Kalau obrolan penting gini, saya mending pergi aja. Kemana? Mau ngapain? Makan mie ayam lah. Oh, tadi. Ya udah kita ngobrol langsung udah, aja ya. boleh kita langsung ngobrol aja. Ini kita mau sambil berdiri apa duduk aja Sambil nih? duduk dong. Sambil duduk. Duduk di sini. Silakan. Duduk di sini. sebelah sini. Di bagian sini. Saya yang di sebelah sini, Mas Raymond. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Raymond. Jadi kita kenal juga Raymond Chin ini kan awalnya memang berbisnis ya. Bisnis, kebanyakan bisnis. Boleh cerita nggak dulu awalnya tertarik berbisnis tuh kenapa? Oh itu dulu dari zaman kuliah. Kuliah kan kalau anak introvert tuh jurusan computer science. Jadi dulu suka Introvert. main game terus kerjaannya. Oke. Main game nggak dulu pas kecil? Main dong. Apa? Seal Online, Saya IO main Dance, PES. PES. Iya. Oh, tipe yang ke warnet, main sama teman. Oh iya, sama beda-beda. Jadi gara-gara waktu itu sering main game, pas masuk kuliah itu dikirain belajar IT itu main game. Ternyata. Ternyata enggak, ternyata coding. Nah, itu ditipu, pertama kali ditipu sama Merasa Indo. ditipu. Tipu. Oke. Tapi akhirnya bercabang ke semester 3 kalau nggak salah ada kayak seminar. Pertama kali dikasih mau coba freelance nggak gitu. Nah pas freelance keterusan. Pertama kayak dapat project 1 juta, 2 juta. Terus pas lulus daripada kayak main game terus, ya udah kita coba deh bikin agency. Nah gulung dari sana lah. Bikin agency, ketemu klien, buka cabang di Singapura, bikin startup dan sekarang jadi content creator. Wow, boleh tepuk tangannya. Abis main game langsung kepikiran bikin agency loh. Bikin agency. Saya mah abis main game langsung tidur. paling Tidur, kan. ya ngantuk Iya. capek matanya ya soalnya ya. Karena ini dulu tuh zamannya kalau main game tuh banyak aspek dagang. Oke. Tahu nggak? Kalau main game-game online tuh kan kalau kita misalnya jual petku tuker sama motormu. Nah jadi gara-gara tertarik sama konsep dagangnya, kenapa nggak kita dagang yang lain aja gitu? Oke. Masih ingat nggak penghasilan pertama yang didapat oleh Raymond? Ada, itu pertama kali freelance sekitar 3 juta. 3 juta udah 3 termasuk juta, gede. 2 minggu waktu itu kerjainnya freelance. 2 minggu. Jadi programmer.
Oh jadi programmer. Jadi programmer. Wah itu rasanya gimana tuh? Oke lah, lebih tenang hidupnya. Kalau sekarang kan profesinya jadi kritikus pemerintah ya, lebih nggak tenang. Ini beralih atau gimana nih? Kecemplung. Kecemplung ya. Belakang ini lagi takut, soalnya katanya ada satu presenter yang terima somasi. Siapa itu ya? Siapa itu ya? Kira-kira siapa itu? Siapa ya? Nanti ya kita cari-cari lah ya. Siap. Tapi Mas Raymond nih kalau misalkan melihat tadi kan backgroundnya akhirnya jadi pebisnis begitu kan. Nih ngomong-ngomong sekarang ini kalau lagi hot topiknya itu bisnis itu lagi dihadapkan dengan ketidakpastian. Wow, sangat. Kalau dari perspektif Mas Raymond sendiri melihatnya seperti apa? Sekarang jadi kalau gue pernah viral di 2023. Oke. Waktu itu kan zamannya mantan Pak Presiden kita bilang gelap. Ingat ya waktu itu muncul di banyak itu kan gelap. Terus waktu itu gue jadi salah satu YouTuber pertama tuh yang manas-manasin. Waktu itu namanya content creator baru gede lah gitu. Oh ini bakal gelap gitu. Terus waktu itu di cancel. Lu jangan bikin satu negara pesimis dong gitu. Nah terus sekarang udah ada artinya. Gue percaya tahun ini tuh bahkan bisa lebih gelap. Nggak rebound nih. Dia lebih gelap. Nah tapi banyak orang tuh salah artiin gelap. Orang kira gelap itu suram. Oh ini langsung udah pasti jelek gitu. Tapi kan analoginya kayak kita di ruangan nih. Banyak barang bisa jatuh, bisa rusak. Kalau lampunya tiba-tiba mati, kita panik. Baru rumahnya jadi hancur kan. Jadi gelap itu maksudnya nggak pasti. Nah sekarang tuh ekonomi dunia, apalagi Indonesia ya, itu lagi tahap-tahap nggak pastinya. Jadi ada matrix namanya World Uncertainty Index. Bayangin kemarin pas COVID kan parah banget kan. Gak ada yang nyangka kan. Gak ada yang produksi, gak ada yang apa. Sekarang tuh angka World Uncertainty Index itu hampir setinggi COVID. Oke. Padahal gak ada pandemi, gak ada apa-apa. Ya. Gara-gara itu ekonomi, Trump, pemerintah kita, gitu kan. Jadi di kondisi saat ini gimana caranya ternak uang? Ternak uang, oh iya apa kabar ya ternak uang ya. Sekarang tuh yang bikin susah, orang mau cari duit pun kehambat. Karena lapangan pekerjaannya lagi dikit. Dulu tuh sempat satu periode ya, setiap 1% perkembangan ekonomi kita tuh 500.000 lapangan pekerjaan baru. Sekarang cuma kurang dari 1/5-nya. Jadi orang mau kerja pun susah, mau cari duit gitu loh. Jadi sekarang solusinya kan banyak orang masuk ke informal. Either jadi driver, freelance, buka usaha kecil-kecilan, itu kan hal-hal kecil yang kita bisa lakuin sekarang mau nggak mau gitu. Tapi kan susah juga orang daya beli masyarakatnya kita bisa lihat ya. Benar. Kalau ngelihat indikator-indikatornya juga menurun. Benar. Jadi gimana? Mau bisnis terus apa gimana? Nah itu dia, itu yang harusnya itu harusnya harapannya pemerintah membantu kasih solusi. Nah salah satu red flag yang paling red flag banget nih. Oke, red flag apa? Kalau lihat dari aspek negara ya, itu kalau kalangan menengahnya turun. Itu red flag banget. Kalau Indonesia kan selama 5 tahun terakhir tuh sampai puluhan juta kan yang turun dari kelas menengah kan. Jadi kalau negara mau maju, itu harus bergantung ke kelas menengah. Karena kalau udah kelas menengah, lu tuh kayak punya uang jajan lah. Buat bisa keluarin entertainment dan lain-lain. Pas industri itu naik, namanya discretionary spending namanya. Baru negaranya ekonominya naik. Nah sekarang lagi turun, lapangan kerja lagi dikit, PHK di mana-mana, terus katanya mau bikin satgas PHK kan. Nah ada tuh. Nah sekarang solusi jangka pendeknya tuh gimana cara bikin warga punya kerjaan. Nah. Jadi itu yang sekarang bahaya banget di Indonesia. Iya, cari kerja aja susah, gimana mau berbisnis ya? Benar, tapi kalau orang berhasil berbisnis itu nge-solve 2 masalah. Satu, dia menghasilin duit buat diri sendiri. Satu, ngebuka lapangan pekerjaan. Nah gitu, makanya kan pebisnis di Indonesia langka kan, karena emang susah. Tapi dia nge-solve 2 masalah sekaligus. Oke, tapi kalau misalkan dengan kondisi saat ini, kira-kira yang bisa diambil saat ini kalau berbisnis tuh sektor apa? Orang semuanya lagi rame-rame turun. Nah itu pertanyaannya susah. Sebenarnya kalau orang biasa yang nanya gue, sekarang kan lapangan pekerjaan susah, gue harus ngapain gitu. Cuma ada 3 solusinya. Apa? Anggap nggak bisa diserap nih di Indonesia ya. Solusinya satu, kalau nggak kerja di luar, coba peruntungan, cari ada program-programnya. Maksudnya ini apa? Hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu, tapi gue nggak boleh. Nanti dibilang pesimis gitu kan. Itu satu opsinya. 2, kerja di Indonesia tapi kliennya di luar. Nah tapi kalau di sini orang harus punya skill digital. Kayak desain lah, atau editing, atau programming. Kalau nggak punya skill digital susah. Nah yang ketiga, solusi terakhir ya harus bikin usaha. Jadi solusinya cuma 3 itu doang sekarang. Atau enggak, solusi keempat berdoa pemerintah ngelakuin sesuatu. Emang sekarang kelihatannya pemerintah nggak ngelakuin apa-apa? Ya nggak tahu di belakang ya. Apalagi ada nama perusahaan menggunakan
kata Indonesia begitu ya. Khususnya di luar negeri. Ya, itu gimana tuh Raymond lihatnya? Nggak terlalu ngikutin lagi kasusnya. Jadi kalau kita mau investasi nih misalnya, oke, kita kan misalnya jadi pengusaha mau investasi, instrumen investasi apa yang paling tepat saat ini? Kalau dunia lagi tidak pasti, saran paling umumnya tuh kurangin resiko, de-risking namanya. Cara kurangin resiko itu kalau nggak diversifikasi, jadi jangan langsung taruh satu di tempat gede nih gitu, langsung semua hartanya di sana. Yang kedua, taruh ke aset-aset yang notabene aman atau naik pas krisis. Tapi kalau ngomongin aset safe haven, udah tahu gitu pasti dua. Kalau nggak USD, harga emas. Tapi yang menjadi permasalahan, harga emasnya mahal sekali, uangnya nggak ada untuk beli. Itu dia, lingkaran setan ekonomi kita kayak gitu. Nah, solusi yang paling mutlak itu kalau terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, coba deh, mindsetnya kan katanya kan pemerintah kan suka cari jalan instan gitu. Oke, kalau nggak punya duit, kasih aja duit. Banjirin dengan bansos, dengan support sosial. Kalau gue tuh punya approach yang berbeda. Justru yang harus diselamatin menurut gue di Indonesia sekarang adalah usaha-usahanya. Usahanya harus dibantu coba dari segi keringanan insentif apa, mungkin dari segi pajak. Karena kalau usahanya goyang, lapangan pekerjaannya goyang. Kalau lapangan pekerjaannya goyang, warga nggak punya duit. Kalau warga nggak punya duit, buying power turun, usahanya goyang. Jadi lingkaran setan di sana gitu. Jadi menurut gue sih sekarang coba deh daripada fokus kasih bantuan sosial terus, pikirin gimana cara lapangan pekerjaan tetap ada di Indonesia gitu. Kalau kita ya usahanya ya cuma 3 itu doang tadi, sama berdoa. Sama berdoa itu penting ya. Berdoa itu paling penting. Oke, Raymond kan sekarang banyak mengkritik pemerintah seperti itu ya. Tapi kalau pemerintah baik-baik aja. Wah, baik. Saya cinta pemerintah kita. Oh ya. Tapi kalau ditanya Raymond memangnya sudah berbuat apa untuk Indonesia? Kalau ditanya seperti itu gimana? Nah, jadi gini. Salah satu alasan besarnya kenapa gua masuk ke jalur bisnis, kan ini sebelum jadi content creator ya. Karena nge-solve 2 masalah itu. Satu, gue make money. Kedua, gue buka lapangan pekerjaan. Terus gue tuh punya prinsip. Jadi kalau karyawan-karyawan di bisnis gue tuh gue bilang kayak gini. Yang ini beneran ya. Lu jangan jadi karyawan kelamaan. Kalau misalnya lu mau keluar dan bangun usaha, gue siap modalin dan gue siap support. Jadi gue tuh berharap dengan menjadi pengusaha itu regenerasi. Jadi ada impact-nya di sana. Tapi sekitar 4 tahun lalu terpaksa, waktu itu kejadiannya jadi content creator. Waktu itu dipaksa sama partner-partner gue. Ternyata kamera, Raymond ngomong, sharing, edukasi, ternyata itu impact yang gede banget. Karena orang kalau misalnya kita nggak bisa solve masalah lapangan pekerjaan secara instan, yang paling jangka panjang ya kita solve masalah pendidikan. Karena orang yang pelan-pelan belajar skill digital, pelan-pelan ngerti cara laporan keuangan, cara apa, nanti mereka bakal mikir buat cari duit sendiri. Jadi impactnya Raymond sekarang tuh jujur tetap paling gede tuh sebagai content creator. Oke. Karena kita nyebarin banyak informasi dan ngeedukasi rakyat. Gitu. Jadi itu yang memotivasi Raymond untuk bikin konten-konten yang memotivasi orang-orang ya. Bener, bukan mengkritik pemerintah ya, memotivasi orang-orang. Oke. Kritik pemerintahnya sedikit dikaburkan dulu. Iya dikit aja. Pemerintah kita bagus kok. Baik. Iya. Cara melakukan edukasi ekonomi yang baik, jadi seperti apa yang memang belum bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini? Nah, ini kan jadi polemik juga ya. Kayak kita bayangin gini, kalau misalnya jago banget nih, tapi jagonya selalu di belakang layar dan selalu nggak berurusan sama orang. Kalau misalnya ada orang stranger nih datang kayak, gimana cara orang itu tahu seberapa jago lo gitu? Nggak mungkin kan, kalau nggak ada komunikasi. Iya. Jadi sekarang pemerintah tuh lagi ada masalah di komunikasi kan. Tapi kan udah diakuin. Bener, tapi kan kalau misalnya namanya orang minta maaf ya, sorry ya saya ngelakuin salah. Yang baik itu, sorry ya saya ngelakuin salah, kedepannya saya akan melakukan apa. Nah, itu tuh kan bagian yang bolong gitu kan. Kenyataannya? Biasanya. Kalau nggak bisa menyebutkan solusi, satu solusinya masih rahasia, misalnya confidential. Atau memang belum ada, memang belum dipikirin. Kalau misalnya belum dipikirin, kenapa? Berarti orang-orang di belakang layarnya kurang kompeten dong untuk mikirin solusinya. Nah, gitulah situasi sekarang di pemerintah. Ya sudahlah, nanti kita bahas lagi soal itu ya. Menarik ini soal komunikasi publik dari pemerintah kita ya. Karena biar masyarakat juga nggak bingung kan. Pemerintah maunya seperti apa gitu kan. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tapi tetaplah di Midnight Live, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.